Kembali lagi nih di tempat yang sama dengan materi yang sama. Kali ini saya akan bahas tentang ketahanan nasional yang kedua. Tapi sebelum itu kita pamper dulu ya. Oke, saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Ketika kalian cari referensi membahas tentang pendidikan dalam perspektif ilmu sosial, saya bisa sarankan bahwasanya video ini cocok, channel ini cocok untuk Anda konsumsi. Baik, hari ini saya akan melanjutkan materi yang kedua, tapi sebelum itu ada pertanyaan. Pak, materi tentang bela negara itu apakah sama, kapan diajarkannya dan sebagainya? Oke, saya jawab. Materi tentang bela negara itu adalah materi lanjutan dari ketahanan nasional. Jadi saya nggak perlu menjelaskan tentang bela negaranya. Kenapa? Karena saya anggap materinya hampir ada kesamaan. Jadi saya hanya membahas tentang ketahanan nasional yang nanti akan saya ulas di dalamnya, termasuk juga pembahasan bela negara. Ya, melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Kalau Anda memang belum nonton, bisa Anda saksikan. Linknya ada di atas itu mungkin ya. Setelah kemarin kita terakhir sampai membahas tentang Astragatra. Sekarang saya akan jelaskan apa itu Astragatra. Membahas tentang ketahanan nasional, kemarin saya katakan bahwasanya kita memiliki cara apa itu cara yang dilakukan oleh ketahanan nasional, yaitu tentang pembahasan Astragatra. Perlu saya jelaskan Astragatra itu apa, karena orang kadang nggak ngerti definisi Astragatra itu apa. Astragatra itu, Astra itu adalah 8 dan Gatra itu adalah cara. Jadi Astragatra adalah 8 cara untuk mengimplementasikan pembahasan ketahanan nasional. Gatra yang pertama melingkupi, juga saya tambahkan bahwasanya Astragatra itu terbagi menjadi 2 ya. Ada Trigatra dan ada Pancagatra. Trigatra yang pertama yaitu tentang kedudukan geografi. Berikutnya yang kedua adalah tentang kekayaan alam, dan yang ketiga adalah kemampuan penduduk. Oke, saya akan coba ulas lebih dalam apa itu kedudukan geografi. Dalam hal ini kedudukan geografi memiliki peran yang sangat dominan, peran yang sangat penting. Kenapa? Karena posisi geografi itu menentukan jenis potensi apa yang ada di dalam suatu negara. Seperti halnya di Indonesia, kita memiliki yang namanya tambang, kita memiliki yang namanya perhutanan, kita memiliki yang namanya flora fauna yang cukup langka untuk ditemukan di tempat yang lainnya. Termasuk juga pembahasan budayanya. Itu adalah bagian dari kedudukan geografi, dan itu akan mempengaruhi yang namanya kebudayaan, mempengaruhi yang namanya identitas yang dipunya. Oke, contohnya, ketika saya mengatakan Surabaya, apa yang Anda bisa peroleh dalam pembahasan Surabaya? Panorama? Bukan. Budaya juga ya, bisa dikatakan seperti itu. Sumber daya yang potensial, sumber daya alam maksudnya, apakah bisa? Enggak. Tetapi ada satu yang paling utama yang bisa diolah, yaitu histori, sejarahnya. Oke, itu merupakan fungsi dari posisi kedudukan geografi dalam lingkup yang paling kecil, saya katakan. Oke, tentunya Anda bisa membayangkan sendiri apa yang akan terjadi ketika pembahasan kedudukan geografi ini dikorelasikan, dihubungkan dengan yang namanya Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah kekayaan alam. Kekayaan alam ini adalah modal dasar kita yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kita kelola. Jadi potensi ini sangat besar sekali efeknya. Dari potensi kita bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri. Ya. Dan saya lanjutkan membahas tentang berikutnya adalah tentang kemampuan penduduk. Kemampuan penduduk itu memiliki pembahasan rakyat yang produktif dalam menciptakan produk, menciptakan karya ataupun menciptakan suatu hubungan yang bisa dikatakan saling melengkapi. Oke, itu adalah Trigatra. Lalu apa yang dimaksud oleh Pancagatra? Pancagatra ini terdiri dari ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Ya, apa itu ideologi? Ya, pembahasan Pancagatra yang pertama tentang ideologi. Ideologi adalah landasan dasar dalam membuat kebijakan. Apa yang akan terjadi ketika ideologi seseorang itu salah? Tentu jelas kebijakan yang diambil pun juga salah. Jadi jangan heran ketika Anda melihat kenapa hukum di Indonesia ini sudah ditegakkan tetapi masih ada pelanggaran. Itu bukti bahwasanya ada ketidakfungsian dari hukum itu sendiri. Dari mana yang tidak berfungsi? Hukumnya atau orang yang membuat hukum? Oke. Jadi ideologi itu modal awal, modal pertama dalam membentuk suatu kebijakan, dalam membentuk yang namanya atau menjalankan fungsi dan peran negara. Lalu yang kedua adalah politik. Politik ini adalah alat. Politik ini juga merupakan bagian strategi bagaimana kita mengatur kehidupan kita dalam bernegara di Indonesia khususnya. Jadi kebijakan-kebijakan politik itu sangat mempengaruhi kehidupan kita di suatu negara. Oke. Contohnya kebijakan politik di Indonesia yang cukup menggelitik gitu. Apa itu? Tentang pelarangan ataupun kolam renang harus dipisah antara laki-laki dengan perempuan. Takut terjadi kehamilan. Kan konyol namanya. Berikutnya ada juga pembahasan tentang polusi akan dikenakan pajak. Oke, dan masih banyak contoh-contoh kebijakan yang menurut saya konyol. Itu adalah salah satu contoh ketika membahas tentang politik. Berikutnya membahas tentang perekonomian. Jelas siapa yang tidak percaya bahwasanya kekuatan ekonomi itu mengambil peran secara dominan. Oke. Seperti hari ini harga dolar dan rupiah jomblangnya sangat tinggi sekali, dan itu akan berpengaruh terhadap ketersediaan bahan pangan ataupun banyak contoh-contoh yang lainnya yang terimbas. Sosial budaya sebagai inti utama berkehidupan di Indonesia. Apa itu nilainya? Adalah nilai sosial dan nilai budaya. Jadi jelas ketika nilai-nilai kebudayaan itu hilang di perangkat desa, di perangkat kota tidak akan lagi yang namanya memunculkan yang namanya kebudayaan, dan identitas kita otomatis tercerabut. Lalu yang terakhir yaitu hankam. Ya, di sini hankam merupakan unsur yang paling vital yang sebagai garda terakhir dalam melindungi, menjaga ketahanan nasional bangsa Indonesia. Lalu yang berikutnya, ketika dengan kata lain saya sudah menjelaskan apa itu Astra Gatra. Topik dalam pembahasan kali ini saya juga akan membahas tentang yang namanya urgensi antara globalisasi dengan ketahanan nasional. Ya. Apa saja itu urgensinya ketika kita membahas tentang ketahanan nasional versus dengan globalisasi? Satu, yaitu demokrasi Pancasila yang semakin hari kian terlupakan ataupun kian hilang. Yang kedua, membahas yang namanya munculnya pasar bebas ataupun kebudayaan-kebudayaan yang asing. Dan berikutnya, derasnya informasi, saking derasnya kita tidak bisa memilah dan memilih informasi mana yang valid, mana yang hoax. Oke. Itu adalah salah satu contoh ketika globalisasi diversuskan dengan yang namanya ketahanan nasional. Jadi ada baiknya proses globalisasi masuk di Indonesia, tapi jangan pernah lupakan apa yang kalian punya dulu. Sebaiknya, saya katakan sebaiknya pelajari apa yang menjadi identitas bangsa kita, budaya kita, apa yang menjadi penerapan dalam kehidupan kita. Baru Anda boleh ngomong tentang globalisasi, ya, karena tidak jarang globalisasi ketika muncul yang namanya demokrasi, orang mengatakan saya bebas untuk bersuara, sehingga pada kenyataannya saking bebasnya melukai hati yang lain, melukai hati temannya. Yang terjadi apa? Di media sosial di unfollow, di blog dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak mau menerima pendapat. Itu artinya demokrasi yang salah. Ingat, demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal.
Dan berikutnya adalah ketika globalisasi itu diversuskan dengan ketahanan nasional, ketika kita tidak lagi memiliki etika, kita tidak memiliki lagi yang namanya nilai-nilai norma sosial, pembahasan informasi pun juga tidak akan pernah bisa berjalan dengan cara objektif. Secara objektif pasti akan ada kesimpang siuran, dan itu akan berimbas terhadap budaya kita sendiri, yang pada akhirnya kita kehilangan identitas, pembahasan kebudayaan tidak lagi berlaku dalam kehidupan, tatanan politik hancur carut-marut, terjadi ketimpangan, ketahanan nasional lah yang menjadi korban. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita solusikan? Solusinya adalah, Anda masih mengingat ya materi beberapa waktu yang lalu yang saya jelaskan. Kalau Anda belum nonton juga, saya bisa merekomendasikan Anda, nanti bisa lihat di atas situ begitu, tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Jadi simple, komposisinya simple. Apa komposisinya? Sebagai solusinya yaitu pahami tentang materi wawasan Nusantara, apa saja yang menjadi hal yang terpenting di sana. Ditambahkan implementasikan pembahasan hari ini, pembahasan tentang Astra Gatra, dan ketika itu diterapkan dalam kehidupan kita secara benar dan secara nyata, saya rasa itu akan menjadi kekuatan kita, menjadi power kita, menjadi legitimasi kita untuk menyelesaikan permasalahan, untuk memperkuat pembahasan ketahanan nasional. Sampai sini jelas dari apa yang saya sampaikan. Begitu, jika Anda memang kurang jelas, Anda boleh meninggalkan pesan, atau Anda boleh mengakses sumber referensi dari buku yang nantinya mungkin akan saya sertakan di deskripsi. Saya rasa materi ini cukup. Jika kalian merasa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan, boleh silakan Anda men-share ke yang lain. Dan juga pesan saya, terus jadilah agen perubahan dengan cara belajar dan mengimplementasikan apa yang kalian ketahui. Hanya dari Anda perubahan itu bisa terjadi. Saya rasa itu materi yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.